Halo, selamat datang. Nama saya Satwika dan saya senang sekali berjumpa lagi dengan kalian di kelas Psikologi Seni. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tinjauan budaya dan humanisme pada seni dan kreativitas manusia. Berikut merupakan topik utama yang akan kita bahas di pertemuan ini, yakni telaah tentang budaya, seni, dan kreativitas, meliputi tinjauan tentang kreativitas dari sudut pandang budaya, kemudian fungsi budaya dari seni, dan tinjauan teori humanistik mengenai seni dan kreativitas. Nah, baik, mari kita segera bahas mengenai topik yang pertama, yakni budaya, seni, dan kreativitas. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita tilik lagi definisi dari budaya dan seni. Ada berbagai teori dan ahli yang mengemukakan definisi dari budaya dan seni tersebut ya. Nah, kita ambil pengertian menurut Hofstede dan E.B. Taylor di sini bahwa budaya itu merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki secara bersama-sama oleh sekelompok orang. Dan itu juga diwariskan dari generasi ke generasi, ke anak turunnya begitu ya. Nah, cara hidup itu mencakup banyak aspek dan di sini termasuk struktur nilai dalam kelompok tersebut, kemudian praktik-praktik yang diyakini dan dilakukan oleh kelompok tersebut, ya, termasuk itu berupa religi, ritual begitu ya, kemudian politik, adat istiadat, juga budaya, perkakas gitu dan bangunan yang dibuat serta tidak ketinggalan karya seni itu sendiri. Nah, seni di sini merupakan bagian dari budaya tentu saja ya. Dan seni tersebut terdiri dari berbagai jenis usaha kreatif atau menciptakan sesuatu yang baru begitu ya, berupa tari, berupa gambar atau lukisan, kemudian berupa arsitektur, karya ukir, musik, dan lain sebagainya. Nah, jika kita tilik dari sudut pandang psikologi budaya, eee, menyatakan bahwa sejatinya kreativitas ya, eee, atau kreativitas yang menghasilkan kesenian itu bukan merupakan produk individual. Jadi bukan hanya hasil dari kebrilianan seorang individu, seniman gitu ya. Karena apa? Karena dalam melihat kesenian, kita tidak boleh melepas hubungan si individu atau si seniman itu dengan lingkungannya. Karena seni yang diciptakan oleh individu seniman tersebut tidak terlepas dari relasi yang mendalam seorang seniman tersebut dengan lingkungan yang berisi orang-orang lain ya dan budaya yang berkembang saat penciptaan kesenian tersebut. Sebagai contoh, seorang pelukis itu tidak mungkin bisa menciptakan lukisan yang spektakuler yang bisa menggambarkan kehidupan renaissance gitu ya, jika tidak ada relasi mendalam antara pelukis tersebut dan dengan budaya renaissance tersebut. Lebih lanjut, jika kita telaah dari sudut pandang psikologi budaya, seni itu punya kekuatan yang bisa mempengaruhi masyarakat ya, serta eee eee, menanamkan nilai-nilai pada masyarakat tersebut dan menerjemahkan pengalaman yang melintasi ruang dan waktu. Nah, apa ini maksudnya? Ya, seni di sini kemudian berfungsi sebagai alat komunikasi. Nah, seni dapat menjadi media bagi manusia untuk dapat berkomunikasi dengan manusia lain meskipun kita berbeda budaya dan, berbeda waktu kehidupan gitu ya. Nah, kita bisa berkomunikasi tersebut melalui, hasil-hasil kesenian, melalui gambar, lukisan, kemudian melalui musik yang dibuat, melalui cerita atau folk story dan sebagainya. Sebagai contoh, kita sekarang yang hidup di tahun 2021 ini ya, dapat berkomunikasi dengan Leonardo da Vinci yang hidup di tahun 1500-an melalui lukisan-lukisan yang dibuatnya, misalnya Mona Lisa ya. Nah, dengan melihat Mona Lisa kita bisa berkomunikasi dengan Leonardo dan mengerti bagaimana umumnya wanita di zaman itu dia dan budaya yang terbentuk di zaman itu tentang bagaimana berbusana, kemudian mengerti cara hidup di masa masa tersebut ya, serta hal-hal apa yang penting dan apa yang menarik bagi Leonardo itu bisa tersampaikan kepada kita yang berbeda waktu dan budaya di mana kita hidup.
Nah, selanjutnya mari kita renungkan beberapa contoh dari fungsi-fungsi seni pada budaya atau fungsi budaya dari seni tersebut. Yang pertama, seni ini merupakan perwujudan masyarakat ya dan cerminan identitas masyarakat yang rumit. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya seni ini tuh miti gitu ya istilah bahasa Inggrisnya atau kayak asupan. Artinya dengan melihat karya seni di suatu era atau budaya tertentu, kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai identitas masyarakat ketika seni itu diwujudkan. Sebagai contoh di sini misalnya ketika kita melihat tari klasik Jawa ya, kita bisa melihat identitas masyarakat keraton di Jawa atau di Jogja gitu pada waktu tarian tersebut dibuat. Ya dari ragam gerak, motif gerak, mmm, pakaian dan, make up gitu ya. Kita bisa melihat kepribadian orang Jawa yang dimanifestasikan dalam bentuk tarian tersebut. Misalnya karakteristik yang sabar dan lemah lembut, ya. Kemudian dari segi pakaian kita bisa tahu kebudayaan Jawa itu sangat berfokus pada detail dan keindahan, gitu ya. Nah, kemudian dari musik pengiring tarian tersebut kita bisa mengetahui jalan cerita tarian tersebut, mmm, dan makna-makna filosofis yang dipakai orang Jawa dalam menata kehidupan sehari-harinya atau way of life-nya. Ya, misalnya filosofi tentang bersatunya Tuhan dan makhluknya begitu ya atau manunggaling kawula Gusti. Nah, selanjutnya fungsi budaya dari seni yang lain adalah seni ini dapat membawa makna dalam kehidupan manusia ya, dan tentu saja membantu melestarikan budaya dan masyarakat yang menjunjung tinggi kesenian tersebut. Sebagai contoh di gambar ini adalah upacara Holi di India ya yang menggunakan pupuk warna-warni gitu sehingga terlihat begitu indah. Nah, upacara ini telah ada sejak abad keempat dan tradisi ini berupa melepas serbuk beraneka warna yang kemudian diyakini itu bermula dari kisahnya Dewi Krishna yang jatuh cinta kepada Radha. Nah, ada makna-makna tersendiri pada warna-warna tersebut, yakni merah yang berarti perayaan kehidupan, pernikahan, gitu ya. Kemudian warna kuning itu melambangkan kemakmuran, hijau melambangkan kesuburan, biru melambangkan perdamaian dan cinta, dan sebagainya. Nah, makna di balik festival kesenian ini diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga bisa melestarikan budaya dan identitas kebudayaan Hindu di India itu sendiri. Nah, selanjutnya fungsi budaya dari seni, ada juga seni itu bisa mencerminkan budaya yang selalu berubah. Dan seni juga punya kemampuan untuk mengubah nilai-nilai masyarakat. Nah, untuk memberikan gambaran dari fungsi seni yang satu ini, saya beri contoh dari penelitian salah satu bimbingan skripsi saya mengenai anime atau manga, Boys Love dari Jepang gitu ya, yang berisi tentang cerita percintaan antara laki-laki dan laki-laki. Dan ternyata komik genre ini banyak disukai oleh kaum perempuan yang kemudian sering disebut dengan fujoshi. Nah, terlepas dari pro kontra percintaan sesama jenis begitu ya. Di Jepang, komik ini kemudian menurut penelitian bisa membawa perubahan pergeseran nilai orang-orang Jepang tersebut, yakni mereka semakin menerima adanya golongan LGBT. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kreativitas dan seni menurut pandangan teori humanistik. Sebelumnya mari kita ingat terlebih dahulu gitu ya tentang teori humanistik yang pastinya sudah kalian pelajari berulang kali di kelas-kelas terdahulu. Nah, berbeda dengan perspektif psikoanalitik dan kognitif perilaku yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yang memandang bahwa manusia itu dikendalikan oleh alam bawah sadar menurut psikoanalitik dan menurut kognitif perilaku dikendalikan oleh mekanisme biologis, sistem saraf, kerja otak dan sebagainya. Perspektif humanistik itu memandang bahwa manusia punya kehendak bebas gitu ya. Em, dan mereka sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka, keputusan keputusan dalam hidup kita, ya, dan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Jadi manusia itu punya free will untuk mengubah
sikap dan perilaku mereka tidak tergantung pada hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Jadi teori ini berfokus pada potensi besar manusia yang dapat memanfaatkan potensinya untuk berpikir secara rasional dan sadar. Dan sudut pandang humanistik ini melihat bahwa manusia itu mempunyai entitas yang positif gitu ya, penuh potensi dan punya keunikan masing-masing. Nah, kita akan melihat dua teori humanistik yang berkaitan dengan kreativitas seni, yaitu teori hierarki kebutuhan dari Maslow dan resiliensi dan kreativitas dari Metzel. Mari kita lihat satu persatu. Mungkin kalian masih ingat juga ya, berulang kali diterangkan di kelas-kelas terdahulu bahwa Maslow ini menteorikan mengenai hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan manusia dan divisualisasikan dalam bentuk piramid. Meski teori ini juga menuai banyak kritik, ya, teori ini juga menjadi sangat terkenal di seluruh dunia dan dipakai secara luas untuk menjelaskan kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, Maslow berpendapat bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu, seperti kebutuhan fisiologis, seperti makan, tidur, seks, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan keamanan seperti pekerjaan, keluarga, properti, tempat tinggal, ya. Kemudian beranjak pada kebutuhan psikologis untuk dicintai, punya teman, keluarga, dan mempunyai seksual intimacy. Setelah itu, manusia akan beranjak pada kebutuhan lanjut, yakni memperjuangkan sesuatu yang lebih baik untuk dirinya, berupa harga diri, kepercayaan diri, memperoleh respect dari orang lain, dan sebagainya. Nah, menariknya, self-actualization sebagai puncak piramida manusia itu terdiri dari moralitas dan kreativitas, spontanitas, dan sebagainya ya yang ada di sini. Nah, menurut Maslow's Hierarchy of Needs, aktualisasi diri ini termasuk kreativitas bisa dicapai ketika kebutuhan-kebutuhan lain di bawahnya, ya ini di bagian piramida yang lebih bawah itu sudah terpenuhi. Nah, di puncak kebutuhan tadi, menurut Maslow ada kreativitas ya, self actualization ya termasuk kreativitas yang kemudian menurut Maslow itu bisa menyediakan perasaan damai ya dan membuat manusia itu merasa utuh gitu. Nah, kreativitas menurut teori humanistik ini merupakan representasi keberanian diri untuk bisa membuka diri pada dunia dan berinteraksi. Ya, sehingga seorang itu bisa membebaskan pikirannya untuk berkreasi. Nah, menurut Maslow, kemampuan untuk berkreasi ini bisa timbul jika manusia itu sudah tercukupi kebutuhan fisik dan psikologisnya. Maka dari itu, Maslow berpendapat bahwa kreativitas adalah pencapaian tertinggi manusia, begitu ya. Ketika manusia itu sudah mencapai potensi yang tertinggi, maka dia sudah muncul keinginan untuk bisa menciptakan sesuatu, menyenangkan diri sendiri dan orang lain, dengan membawa sesuatu yang baru itu ke dunia atau menciptakan atau mengkreasikan sesuatu yang baru itu dan mewujudkannya dalam bentuk yang nyata sehingga bisa dinikmati orang lain. Nah, setelah menilik pendapat Maslow, ada satu teori humanistik lain yang tidak kalah penting dalam menjelaskan kreativitas adalah Metzel ya. Utamanya Metzel ini menghubungkan kreativitas dan resilience. Jadi apa itu resilience? Resilience adalah proses adaptif gitu ya, yang mana ketika kita menghadapi kesulitan ya dengan memanfaatkan sumber daya internal ataupun eksternal, itu kita bisa mengatasi kesulitan tersebut. Ya. Dan kepribadian seseorang yang kreatif biasanya sama dengan kepribadian orang yang resilience, yaitu antara lain orang-orang tersebut mempunyai toleransi yang tinggi terhadap keadaan yang ambigu, yang tidak pasti begitu ya. Dia bisa mentolerir keadaan tersebut. Maksudnya orang-orang ini tidak terlalu merasa terusik gitu ya, bahkan bisa beradaptasi dengan keadaan yang tidak pasti. Misalnya di tengah-tengah keadaan pandemi yang serba tidak pasti ini, orang yang resilience dan orang yang kreatif itu bisa menyesuaikan diri dengan mencari jalan-jalan apa yang bisa dia lakukan. Kemudian cara berpikirnya juga lebih fleksibel, di mana orang-orang ini melihat suatu permasalahan menjadi sesuatu yang berwarna-warni begitu ya. Bukan hanya hitam dan putih atau benar atau salah. Sehingga ada gradasi dalam caranya berpikir
dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kepribadian yang kreatif ini juga sering menggunakan humor ya dalam melakukan pendekatan ke masalah-masalah yang serius. Ya, juga orang-orang ini lebih berkesadaran diri, melakukan segala sesuatunya secara sadar, ya, dan biasanya lebih ekspresif dalam mengungkapkan ide atau pendapatnya. Kemudian kepribadian yang kreatif ini juga cenderung berfokus untuk menemukan hal-hal yang baru daripada hanya mengingat-ingat informasi yang lama saja gitu. Jadi ingin ingin menemukan suatu hal yang baru, ingin menciptakan suatu hal yang baru. Nah, oleh karena itu kreativitas, termasuk kreativitas seni di sini itu digunakan dalam proses terapi psikologis untuk bisa meningkatkan resilience individu. Karena keterkaitan yang dekat antara kreativitas dan resilience ini. Nah, dalam terapi seni misalnya, itu klien bisa didukung untuk mengekspresikan kreativitasnya melalui karya seni ya, menciptakan lukisan atau musik dan sebagainya. Sehingga hal-hal tersebut bisa menjadi media untuk melatih klien ini bisa membuat solusi alternatif akan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, ketika dirangkum, maka poin utama dari teori humanistik dalam memandang kreativitas seni adalah bahwa yang pertama bahwa semua orang itu unik ya, berpotensi sehingga masing-masing punya bawaan untuk bisa menjadi kreatif. Ya. Dan yang kedua, kreativitas seni ini dapat meningkatkan well-being secara emosional, spiritual, kognitif, dan fisiknya, yang mana dia berangkatnya tadi dengan meningkatkan resiliensi dari individu-individu tersebut. Nah, demikian penjelasan saya mengenai sudut pandang budaya dan humanistik terhadap kreativitas dan seni. Nah, pada akhir pada akhir presentasi ini selanjutnya adalah tugas untuk Anda yang kemudian Anda harus berpikir begitu ya. Nah, silahkan tulis di jawaban Anda atau pemikiran Anda di dalam folder assignment di Google Classroom. Ya, saya sudah memposting juga folder untuk assignment tersebut. Ya, ini terkait dengan pendapat Anda atau pemikiran Anda mengenai tokoh seni atau bentuk kesenian berikut. Ya, Anda bebas untuk menuliskan apapun begitu ya, terkait dengan menggunakan teori humanistik ya atau teori psikologi budaya gitu ya untuk menganalisis kesenian tersebut. Nah, berikut ini mungkin barangkali beberapa dari kalian juga sudah mengetahui tentang Lengger Lanang Banyumasan ya. Ini adalah Riyanto yang kisah hidupnya diangkat oleh sutradara Gari Nugroho dalam sebuah film Kucumbu Tumbuh Indahku ya, dan dia mendapatkan 8 piala citra waktu itu dan dinominasikan di Piala Oscar juga pada tahun 2020 ya. Nah, Riyanto ini sebagai penari dan koreografer itu sangat terinspirasi dengan tema ketubuhan ya, yang terinspirasi dari tarian Lengger Lanang tersebut ya. Dan kalian bisa membaca lebih lanjut mengenai Riyanto ini di dalam folder assignment yang saya buat ya. Dan kemudian tugas Anda seperti yang saya bilang tadi, setelah Anda menelaah cerita tentang Riyanto dan Lengger Lanang Banyumasan, tuliskan pendapat Anda mengenai Riyanto sebagai tokoh seni atau bentuk keseniannya, yakni Lengger Lanang Banyumasan ini. Nah, Anda dibebaskan menulis apapun ya, karena ini kita membahas tentang humanisme, maka Anda dibebaskan untuk mengeksplor diri Anda sendiri gitu. Namun tetap harus dilandasi dengan permenungan akan perspektif psikologi budaya atau perspektif humanistik. Anda bisa pilih salah satu ya. Nah, ini saya beri contoh, misal Anda menuliskan tentang pribadi si Riyanto ini sebagai seorang seniman dari perspektif humanistik, apakah dia memenuhi kriteria piramida kebutuhan menurut Maslow? Atau Anda misalnya mau menuliskan pendapat Anda tentang Lengger Lanang Banyumasan dari perspektif psikologi budaya atau kesenian sebagai bentuk komunikasi gitu ya. Apa sih yang akan dikomunikasikan ke audiensnya dari tarian Lengger Lanang Banyumasan ini, apa yang hendak disampaikan gitu ya. Nah, atau dari perspektif lain yang kita bahas melalui video perkuliahan pada kali ini.
ya, baik dari sisi psikologi budaya maupun perspektif humanistik. Nah, begitu selamat berpikir dan selamat untuk menuliskan pendapat kalian, menganalisis bentuk, karya seni dan, seniman tersebut. Nah, terima kasih juga atas perhatian Anda pada video perkuliahan kali ini dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi.